Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 6 di subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 77 sampai dengan 82. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ya, untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftar playlistnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 6, berarti pilih yang ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 6. Nah, kalau misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 5 berarti pilih ini. Klik lihat playlist lengkapnya. Nah, nanti ada daftar seperti ini. Ini tinggal adik-adik cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya. Nah, ini ada apa ya adik-adik di desa tempat tinggal Beni? Nah, mereka sedang melakukan pemilihan kepala desa. Ya, apa sih tugas Beni? Nah, Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan Beni, ayah dan ibu Beni kan sedang memilih ya di balai desa. Nah, sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia adik-adik? Nah, kita coba lihat di sini ya. Ada bacaan judulnya Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Tuh, hak kan ini sesuatu yang kita dapatkan ya, tapi kenapa harus dilaksanakan? Kalau dilaksanakan itu kan kewajiban. Kita lihat dulu bacaannya. Nah, nanti boleh di-pause dulu supaya kita bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Ya, kita langsung jawab aja ya. Yang nomor 1, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Yang pertama, mendukung tercapainya tujuan nasional. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Lalu nomor 2, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Lalu tuliskan hasil diskusinya ya. Nah, yang pertama ya di sini dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal atau nama bangsa di kancah nasional karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Kemudian contohnya adalah Olimpiade Sains dan atlet renang. Lalu yang kedua, di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya, sarapan pada pagi hari membuat tubuh memiliki energi dan dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian sekarang kita baca lagi bacaan tadi ya, yang judulnya Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Lalu kita tentukan kalimat utama, dan gagasan utama teks non-fiksi untuk masing-masing paragraf tadi. Nah, Karina akan besarkan dulu. Yang pertama, paragraf pertama, pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Ya, gagasan utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Lalu yang nomor 2, hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Ya, kemudian gagasan utamanya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Ya. Kemudian bagian sini pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Sebentar, Karina kecilkan lagi. Nah, berikutnya kita lihat di sini adik-adik sebagai warga negara Indonesia, pasti adik-adik sudah melaksanakan hak ya. Coba tuliskan pengalaman adik-adik ya tentang hal ini. Nah, Karina sudah contohkan, hak yang selalu saya jalani sehari-hari adalah hak mempertahankan hidup. Hak mempertahankan hidup ini saya peroleh setiap hari berkat perlindungan hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Pasal 28A. Bunyinya adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, saya juga melaksanakan hak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi, karena hak saya ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 28B ayat 2, yang bunyinya setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, udah cukup banyak ya, jadi adik-adik nanti boleh singkat aja. Kalau mau lengkap, ini boleh di-pause dulu videonya, lalu tulis sampai titik sini.
ya. Yang berikutnya ini adalah gerakan-gerakan tari, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya adik-adik ya, untuk ini nih, untuk pose-posenya ya. Nah, kemudian kalau yang ini adik-adik nanti temukanlah salah satu tarian yang adik-adik atau yang kelompok setujui, kemudian berlatih ya, kemudian nanti pentaskan ya. Jadi ini tidak ada jawaban yang perlu Karina dampingi ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.